Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti mata kuliah filsafat Islam pada pagi hari ini. Dan yang terhormat, dosen pengampu Ibu Ningratna Sintadewi MSOS dan teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Tiara Dwilandari akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang pemikiran Ibnu Tufail. Biografi Ibnu Tufail. Nama lengkap Ibnu Tufail ialah Abu Bakar Ibnu Abdul Al-Malik Ibnu Muhammad Ibnu Tufail. Ia dilahirkan di Guadix, Provinsi Granada, Spanyol pada tahun 506 Hijriah atau 1110 Masehi. Ibnu Tufail sangat dikenal sebagai filsuf muslim yang mempunyai pemikiran kefilsafatan melalui kisah-kisah yang penuh keberanian, dan ia juga keturunan dari keluarga suku Arab. Ia pun juga aktif dalam bekerja sebagai dokter dan pengajar. Lalu Ibnu Tufail diangkat menjadi sekretaris gubernur di Provinsi Granada. Setelah berjalannya waktu, Ibnu Tufail memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai dokter pemerintahan yang dikarenakan usia ia sudah uzur. Akan tetapi, Ibnu Tufail tetap mendapatkan penghargaan dari Abu Yakub. Dan setelah dia meninggal pada tahun 581 Hijriah atau 1185 Masehi di Maroko. Dan dimakamkan di sana. Al-Mansur sendiri hadir dalam upacara pemakamannya. Ia juga dikenal dalam sejarah Islam, bahkan sejarah dunia. Ibnu Tufail juga merupakan penulis buku Hai Ibnu Yaqzan. Hai Ibnu Yaqzan di Barat dikenal sebagai filosofus autodidaktus. Telah menorehkan tinta emas di atas lembaran sejarah sebagai salah satu karya paling berharga yang pernah ada di bidang filsafat. Nah, dari sekian banyak karyanya ini, menurut Mikuel Kasiri menyebutkan hanya 2 karyanya masih ada, yakni Risalah Hai Ibnu Yaqzan dan Azrar al-Hikmah al-Mashriyyah. Kitab ini memiliki pemikiran Ibnu Tufail dalam ranah filsafat, maka dari itu hal ini menjadikan pemerintahannya sebagai pemikiran filsuf dan metode ilmiah, serta membuat Spanyol sebagai tempat kelahiran kembali negara Eropa. Ia juga pernah mengabdikan diri dalam bidang pendidikan, pengadilan, dan penulisan. Karya Ibnu Tufail. Ibnu Tufail itu sendiri memiliki banyak ragam karya, baik dalam bidang filsafat maupun bidang lainnya. Selain itu, ia mempunyai beberapa buku tentang kedokteran. Namun, menurut Len E. Goldman, Ibnu Tufail bersama Ibnu Rushd telah menulis sebuah risalah ilmu kedokteran, dan akhirnya disempurnakan oleh Ibnu Rushd, hingga Ibnu Rushd terkenal sebagai Averroes, yang mempunyai karya monumental dalam bidang kedokteran. Sehingga pada saat itu, Ibnu Tufail dianggap sebagai figur revolusioner di Andalus. Namun hanya tersisa satu saat ini karya Ibnu Tufail, yakni Hai Ibnu Yaqzan. Nah, sedangkan dalam Hai Ibnu Yaqzan ini, atau dalam sebuah tulisan Ibnu Tufail ini, Ibnu Sina menjadi seorang bayi laki-laki yang berada di sebuah pulau yang pernah dihuni oleh manusia. Dalam pemikiran filosofis Ibnu Tufail telah mencapai tingkatan yang paling tinggi. Dari pemikiran tersebut, kemudian ditulis ke dalam bentuk novel alegori yang diselingi dengan menawarkan korelasi filsafat antara agama
dan akal dalam pencarian kebenaran yang hakiki. Dalam keyakinan Ibnu Tufail pada karyanya Hai Ibnu Yazan dijelaskan bahwa di dalam keanekaragaman tentu ada keseragaman dan kekuatan yang tersembunyi dan yang ganjil, suci dan tidak terlihat. Dia menyebutkan sebab pertama atau pencipta dunia, kemudian dia merenungkan dirinya sendiri dan alat yang dipakai untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian arah penyelidiknya berubah menjadi perenungan terhadap dirinya dan akhirnya jiwa dan keahliannya dengan memperhatikan aliran air dan menyelusuri sumbernya kepada suatu sumber air yang memancar dan melimpah sebagai sungai, maka dia terbimbing untuk mengatakan bahwa manusia juga mesti mempunyai suatu sumber sama. Pemikiran Ibnu Tufail itu ada 3. Yang pertama, Tuhan. Bahwa menurut Ibnu Tufail, seseorang makhluk itu bisa meyakini adanya pencipta alam semesta. Ia juga meyakini bahwa alam semesta itu indah dan tersusun sangat rapi, maka dari itu tidak mungkin jika ada dengan sendirinya, tanpa ada yang mengatur dan menciptakannya. Ibnu Tufail pun memiliki 3 argumen. Yang pertama itu argumen gerak. Argumen gerak ini argumen yang menjadi bukti tentang adanya Tuhan, yang dimana ada orang yang dimana meyakini alam baharu dan maupun dimana orang meyakini alam itu qadim. Jadi bagi orang yang meyakini alam itu qadim dapat mengubah materi di alam dari potensi ke aktual. Sedangkan orang yang meyakini alam itu baharu maka dapat mengubah bahwa alam yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua, argumen materi. Argumen materi ini menurut Ibnu Tufail, argumen yang dapat membuktikan adanya Allah, baik bagi orang yang meyakini alam itu qadim maupun baharu. Yang ketiga itu argumen al-hayat. Argumen ini di mana alam itu mempunyai segala tujuan tertentu dan pernah juga dikemukakan oleh Al-Kindi dan Ibnu Sina. Yang kedua itu alam. Bahwasannya Ibnu Tufail mempercayai bahwa alam itu qadim karena alam itu diciptakan pada zaman azali tanpa didahului zaman. Yang terakhir itu manusia. Menurut Ibnu Tufail, manusia adalah makhluk yang tertinggi martabatnya dan makhluk yang berakal, dan di mana manusia itu memiliki 2 unsur, yakni roh dan jasad, karena manusia itu hanyalah salah satu makhluk yang banyak di semesta, yang dimana makhluk itu relasional. Maksud relasional ini bahwa manusia akan menjadi bisa mengambil hanya manfaat ketika ia mampu memberikan banyak manfaat kepada makhluk lain. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan maupun pengucapan. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.